Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kali ini kita akan membahas query ya. Apa itu query? Nah, query ini adalah pengolahan data menggunakan bahasa SQL ya. Di sini kita akan masuk materi itu query. Apa itu query? Query adalah pengolahan data menggunakan bahasa SQL. Nah, apa itu bahasa SQL? SQL itu adalah singkatan dari struktur query language. Nah, bahasa SQL ini bersifat general ya. Bisa digunakan di semua aplikasi database. Nah, jadi mau apapun aplikasi database-nya, di sini bahasa SQL bisa digunakan. Contoh misalnya aplikasi database ada Access ya, yang ini sekarang kita pelajari. Kemudian ada MySQL, kemudian ada SQL Server, ada Oracle, DBase, dan lain sebagainya. Nah, semua aplikasi database ini bisa menggunakan bahasa SQL untuk pengolahan datanya. Nah, untuk bahasa SQL di sini ada 4 perintah dasar ya. 4 perintah dasar SQL. Pertama ada insert. Insert ini perintah yang berfungsi untuk menyisipkan atau input data. Nah, jadi kalau kita ingin menyisipkan atau input data, kita bisa menggunakan perintah insert. Kemudian ada select. Nah, select ini adalah perintah untuk menampilkan data. Nah, kalau kita ingin melihat atau menampilkan data atau mencari data, kita bisa menggunakan perintah select. Kemudian ada perintah update. Nah, perintah update ini adalah untuk merubah atau edit data. Nah, kalau kita ini ingin merubah atau mengedit data, kita bisa menggunakan perintah update. Nah, kemudian yang perintah yang keempat yaitu ada yang namanya delete. Nah, delete ini berfungsi untuk menghapus data. Nah, kalau kita ingin menghapus data, kita bisa menggunakan perintah delete. Nah, ini adalah 4 perintah dasar yang ada dalam bahasa SQL. Ada insert untuk menyisipkan atau input data, kemudian ada select untuk menampilkan data, ada update untuk merubah atau edit data, dan ada delete untuk menghapus data. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke aksesnya. Kita bisa buka database yang sudah pernah kita buat ya, yaitu database penjualan. Nah, di sini ada database penjualan yang pernah kita buat. Kita buka, double klik database-nya. Nah, di sini ada tabel barang dan tabel pembelian yang pernah kita buat ya. Nah, sekarang kita coba lihat tabel barang isinya apa saja. Kita double klik tabel barangnya. Oke, di sini ada tabel barang yang pernah kita buat. Ada kolomnya itu kode, kemudian nama, harga, dan jumlah. Jadi ada 4 kolom ya. Kemudian datanya ada mulai dari 001 sampai 009. Nah, ini tabel barang yang pernah kita buat. Ada 4 kolom, kemudian datanya ada 9. Oke, nah sekarang bagaimana kita ingin menerapkan perintah SQL tadi ke dalam tabel yang sudah kita buat. Caranya kita bisa klik menu create. Nah, di sini ada menu create nih ya, kita klik.
Kemudian kita klik query design. Oke, nah kemudian kita pilih tabel yang akan kita query. Di sini ada tabel pembelian, ada tabel barang. Nah, kita klik tabelnya, kita akan query tabel barang. Kita klik tabel barang seperti ini. Kalau sudah, kita klik add. Nah, kemudian di sini akan muncul kolom-kolom yang ada di tabel barang. Itu ada kolom kode, kolom nama, kolom harga, dan kolom jumlah. Nah, kalau sudah, kita klik close. Nah, kemudian kita masuk ke SQL View. Caranya di sini ada view nih ya. Kita klik view-nya, kemudian kita klik SQL View. Nah, di SQL View ini kita bisa ketikkan perintahnya sesuai kebutuhan. Kita bisa ketikkan perintah insert untuk menyisipkan data, atau select untuk menampilkan, atau update untuk merubah, atau delete untuk menghapus. Nah, di sini akan saya kosongkan dulu. Ya, di sini sudah kosong. Nah, sekarang perintahnya bisa kita ketik di sini. Contoh, misalnya kita ingin melihat semua data yang ada di tabel barang. Kita bisa menggunakan perintah select ya untuk melihat data atau menampilkan data. Caranya, kita ingin menampilkan semua kolom, itu kode, nama, harga, dan jumlah, dan semua data yang ada di tabel barang. Perintahnya kita ketikkan yaitu select. Oke, untuk perintah SQL ini pengetikannya bebas ya, tidak ada tidak masalah mau huruf besar atau huruf kecil, bebas ya, huruf besar boleh, huruf kecil boleh, tidak ada masalah. Nah, kemudian antar perintah itu harus dipisahkan menggunakan spasi. Nah, di sini perintah untuk menampilkan semua kolom dan semua data yang ada di tabel barang. Perintahnya itu kita bisa ketikkan select, kemudian spasi, kemudian bintang. Nah, bintang ini adalah untuk memanggil semua kolom. Jadi semua kolom yang ada di tabel barang kita panggil, yaitu kode, nama, harga, dan jumlah. Kemudian spasi from. Spasi lagi, sebutkan nama tabel yang akan kita tampilkan, yaitu tabel barang. Nah, jadi perintahnya itu select, bintang, from, tabel barang. Tampilkan semua kolom. Nah, bintang ini adalah mewakili semua kolom ya. Semua kolom yang ada di tabel barang. Jadi select, bintang, from, tabel barang. Tampilkan semua kolom dari tabel barang. Oke, nah sekarang kita masukkan perintahnya ke dalam akses. Nah, di sini select, bintang, from, tabel barang. Kalau sudah selesai perintahnya diketik, kita klik run. Nah, run ini maksudnya setelah diketik bukan lari ya. Run ini adalah untuk mengeksekusi atau menjalankan perintah. Nah, jadi setelah kita ketikkan perintahnya select, bintang, from, tabel barang, kita klik run untuk menjalankan atau mengeksekusi perintah query atau perintah SQL yang tadi kita ketik. Nah, sekarang kita klik run, lihat hasilnya. Nah, di sini akan memunculkan semua kolom dan semua data yang ada di tabel barang. Nah, itu perintah pertama. Jadi untuk menampilkan semua kolom dan semua data yang ada di tabel barang, perintahnya yaitu select, bintang, from, tabel barang. Nah, bintang ini berarti semua kolom dipanggil. Kalau dalam satu tabel ada 100 kolom, berarti semuanya nanti akan muncul. Oke, nah kemudian bagaimana kalau kita hanya ingin menampilkan kolom tertentu saja? Jadi kita nggak mau semua kolom ditampilkan. Misalnya kita hanya ingin menampilkan kolom kode saja. Tapi untuk nama, harga, dan jumlah tidak ingin ditampilkan. Nah, bisa kita sebutkan atau kita panggil kolomnya. Caranya itu perintahnya kita ketik select ya. Nah, kemudian sebutkan nama kolomnya. Select, kemudian kita panggil nama kolom yang akan ditampilkan, yaitu misalnya kolom kode. Select kode, nah kemudian from tabel barang. Nah, jadi kalau bintang di sini adalah semua kolom ditampilkan.
Tapi kalau ingin kolom tertentu, bisa kita sebutkan kolomnya. Jadi di sini select kode, nah berarti nanti yang muncul nanti hanya kolom kode saja. From tabel barang. Oke, sekarang perintahnya saya masukkan ke dalam akses. Oke, di sini kita kembali ke SQL View ya. Klik View, klik SQL View. Nah, perintahnya kita hapus yang lama, kita ganti yang baru. Select kode from tabel barang. Oke, kalau sudah, sekarang kita klik Run. Nah, lihat hasilnya di situ. Di situ hanya satu kolom saja yang muncul, yaitu kolom kode. Tetapi datanya semua ditampilkan. Mulai dari kode 001 sampai 009. Nah, di sini kita baru bermain di penampilan kolom ya. Jadi untuk data ini semua data ditampilkan. Nah, nanti ada select sesi 2, yaitu kita bisa menampilkan data tertentu. Jadi kita bisa mencari berdasarkan nama atau kode barang atau harga atau jumlah. Nah, di sini kita bermain dulu di penampilan kolom. Jadi semua data ditampilkan. Nah, di situ jadi kalau kita ingin menampilkan kolom tertentu, cukup sebutkan kolomnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menampilkan dua kolom, yaitu kolom kode dan kolom nama. Perintahnya sama. Select, sebutkan kolomnya yang akan kita tampilkan. Kode, kolom pertama. Nah, kemudian sebutkan lagi kolom berikutnya, tapi harus pakai koma ya. Untuk pemisah antar kolom kita gunakan koma. Select kode, koma, kemudian sebutkan kolom berikutnya yang akan ditampilkan, yaitu kolom nama. From tabel barang. Nah, jadi sebutkan kolomnya. Kalau lebih dari satu kolom harus ada koma sebagai pemisah. Jadi perintahnya select kode, koma, nama from tabel barang. Nah, nanti di sini yang muncul ada dua kolom, yaitu kolom kode dan kolom nama. Oke, sekarang perintahnya saya masukkan ke dalam akses. Di sini kita kembali ke SQL View. Perintah lama dihapus, diganti jadi yang baru. Select kode, kemudian koma, nama from tabel barang. Kalau sudah, kita klik Run. Oke, nah sekarang perhatikan tuh, muncul dua kolom, yaitu kolom kode dan kolom nama, sesuai perintah yang kita ketikkan tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan, kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut. Silakan, kalau ada yang ingin tanyakan sebelum kita dilanjut. Sudah paham semua? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, sekarang perintah selanjutnya. Nah, sekarang saya ada pertanyaan. Bagaimana kalau ingin menampilkan 3 kolom, yaitu kolom kode, kolom nama, kemudian kolom harga? Ada yang tahu perintahnya seperti apa? Silakan disebutkan. Kalau tadi kan sudah satu kolom, kemudian 2 kolom. Nah, bagaimana sekarang saya ingin menampilkan kolom kode, kemudian kolom nama, kemudian kolom harga? Ya, ada yang tahu perintahnya? Silakan disebutkan. Coba saya, Pak. Ya, silakan. Ayo, perintahnya apa? Select kode, koma, nama, koma, Nama, koma, nama, terus harga barang. Harga, koma, harga, harga Hah? from tabel barang. From tabel barang. Oke, nah perintahnya seperti ini. Select kode, koma, nama, koma, harga from tabel barang. Oke, sekarang kita tes perintahnya ya. Kita masukkan ke akses. Di sini kembali ke SQL View. Perintah lamanya dihapus, ganti yang baru. Select kode, koma, nama, koma, harga from tabel barang. Oke, sekarang kita run. Lihat hasilnya. Di sini muncul 3 kolom ya. Ada kolom kode, kolom nama, kemudian kolom harga. Oke, sekarang lanjut. Kalau misalnya ada satu lagi yaitu 4 kolom, tambah kolom jumlah, bagaimana perintahnya? Ada yang tahu? Jadi supaya muncul 4 kolom, ada kolom jumlah juga. Perintahnya seperti apa? Silakan disebutkan. Halo?
Ada yang ingin mencoba? Iya, Pak. Silakan. Select kode koma nama koma harga koma jumlah from tabel barang. Seperti ini ya. Select kode koma nama koma harga koma jumlah from tabel barang. Oke, sekarang kita tes perintahnya, betul nggak? Masuk ke akses SQL View. Oke, perintahnya kita masukkan. Select kode koma nama koma harga koma jumlah from tabel barang. Oke, sekarang saya run. Oke, nah betul tuh ya. Perintahnya sudah sesuai. Di sini muncul 4 kolom. Kolom kode, kolom nama, kolom harga, dan kolom jumlah. Oke, sampai sini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sudah paham semua? Paham, Pak? Paham ya? Pak. Oke, ada yang tanyakan silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Sudah, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, sekarang di sini, oke, sekarang perhatikan. Di sini kita menggunakan perintah select dan kita panggil semua kolom ya. Kita panggil satu-satu, ada kode, nama, harga, dan jumlah. Nah, sekarang apa bedanya dengan perintah yang ini? Select bintang from tabel barang. Nah, di sini juga sama-sama memanggil semua kolom ya. Di sini ada bintang. Bintang ini semua kolom dipanggil. Nah, bedanya dengan yang satu-satu dipanggil seperti ini apa? Padahal sama-sama menampilkan semua kolom ya. Oke, nah bedanya pertama ini lebih simpel ya. Jadi nggak usah diketik. Cukup pakai bintang, otomatis semua kolom bisa dipanggil. Nah, bagaimana kalau kolomnya ada 100? Lebih efisien menggunakan bintang daripada kita sebutkan satu-satu. Seperti itu ya. Oke. Nah, tetapi ada perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya, kalau pakai bintang, ini semua kolom akan dipanggil tetapi secara berurutan. Ya, sekarang perhatikan. Kita waktu bikin tabel barang, kolom pertama kan kode ya. Kemudian kolom kedua nama, kolom ketiga harga, dan kolom keempat jumlah. Nah, kalau pakai bintang, dia akan memanggil kolom secara berurutan sesuai ketika kita buat tabelnya. Seperti itu. Tidak bisa diacak. Jadi dia akan memanggil kolomnya berurutan. Nah, berbeda kalau kita panggil satu-satu. Kalau kita panggil satu-satu, di sini bisa kita acak pemanggilannya. Contoh misalnya, saya ingin menampilkan kolom nama dulu. Kemudian kolom harga, kemudian kolom jumlah, dan terakhir kolom kode. Nah, kalau dipanggil satu-satu bisa diacak sesuai kebutuhan. Perintahnya sama. Select. Sebutkan kolom pertama yang akan dipanggil. Misalnya nama, berarti kolom nama dulu. Nama, koma. Berikutnya kolom apa? Misalnya kolom harga. Harga, koma. Kemudian jumlah, koma. Dan terakhir kode. From tabel barang. Oke, nah kalau dipanggil satu-satu ini bisa diacak pemanggilannya sesuai kebutuhan. Misalnya kita ingin menampilkan kolom nama dulu. Kolom harga, kolom jumlah, kolom kode terakhir. Ya, sekarang kita tes perintahnya. Oke, kembali ke SQL View. Yang lama dihapus. Select nama, harga, jumlah, kode from tabel barang. Kalau sudah, kita run. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Dia akan memanggil kolom sesuai dengan yang kita ketikkan. Pertama yang muncul kolom nama dulu.
kemudian kolom harga, kemudian kolom jumlah, dan terakhir kolom kode. Nah, jadi dia akan memanggil sesuai dengan urutan yang kita ketikkan. Jadi itu bedanya ya, menggunakan bintang dan kita ketik satu-satu. Jadi kalau bintang semua kolom akan dipanggil, tapi dia akan berurutan. Ini lebih efektif kalau misalnya kolomnya banyak, daripada harus diketik satu-satu. Nah, kalau memang hanya kolom tertentu saja yang ingin dipanggil, kita panggil kolomnya sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, nah kemudian perintah berikutnya ya, di sini kita select sesi 1 dulu ya. Jadi hanya untuk bermain di kolom dulu. Nanti ada select sesi 2. Select sesi 2 itu kita bermain di pemanggilan data. Jadi nanti kita bisa menampilkan kode tertentu atau pencarian data berdasarkan nama, berdasarkan jumlah, atau berdasarkan harga. Nanti ada di select sesi 2. Nah, sebelum masuk ke select sesi 2, kita akan membahas perintah insert dulu ya. Nah, di sini kalau select tadi untuk menampilkan, nah kalau ingin menyisipkan atau menginput data baru, kita bisa menggunakan perintah insert. Nah, sekarang perhatikan di sini di tabel barang ini ya, kita ada 9 data nih. Mulai dari kode 001 sampai kode 009. Contoh, misalnya kita ingin memasukkan data baru. Misalnya kita ingin input data baru yang kodenya 010 misalnya. Kemudian nama barangnya pulpen pilot misalnya. Harga 5.000. Kemudian jumlahnya misalnya 10. Contoh kita ingin menyisipkan data baru ya. Karena tadi di data kita di sini baru hanya sampai data ke-9, 009. Nah, kita ingin menyisipkan data baru yang 010 ya, seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan perintah insert. Caranya, perintahnya seperti ini. Kita ketikkan insert into. Kemudian sebutkan nama tabelnya. Kita akan input data ke tabel barang. Berarti insert into tabel barang. Kemudian values. Values ini adalah datanya. Sisipkan ke dalam tabel barang. Values ini data-datanya. Nah, data-datanya ini kita awali dulu dengan kurung buka. Ya. Kemudian kita masukkan kodenya. Nah, kita ingin input data kode 010, berarti kita ketikkan, tapi harus diawali dulu dengan kutip 1. Nah, seperti ini. 010. Kemudian diakhiri dengan kutip 1 lagi. Nah, ini kodenya. Ya. Diawali dengan kutip 1, kemudian isikan kodenya, diakhiri lagi dengan kutip 1. Kemudian kita input yang berikutnya nama barang. Pakai koma ya, pemisah kolom, koma. Pakai kutip lagi, kutip 1. Sebutkan namanya, pulpen pilot. Jangan lupa diakhiri lagi dengan kutip 1. Kemudian koma lagi. Nah, harganya sekarang kita input. Oke, sekarang yang perlu diperhatikan, di sini ada data yang harus diawali dan diakhiri dengan kutip 1. Kemudian ada data yang tidak boleh diawali dan diakhiri dengan kutip 1. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini 5.000 ini kan angka ya. Ketika kita buat itu data tipenya adalah number. Nah, kalau number ini nggak boleh pakai kutip. Langsung kita ketikkan angkanya. Nah, bedanya apa? Selain number data tipenya itu wajib pakai kutip. Nah, kode kan waktu kita buat itu short text ya. Data tipenya short text, kemudian pulpen juga short text. Nah, ini harus pakai kutip. Nah, di sini kan 010 ini angka, tetapi kenapa pakai kutip? Pertama, karena dia datanya adalah short text data tipenya. Data tipe short text ini walaupun isinya angka, dia dianggap bukan angka, dianggapnya teks ya.
Jadi tidak bisa dilakukan operasi matematika atau operasi penghitungan karena dianggapnya teks. Nah, jadi wajib pakai kutip. Nah, di sini 5.000 ini itu untuk harga karena kita buat number data tipenya ini tidak boleh pakai kutip. Ya. Oke, kemudian kita lanjut yang berikutnya jumlah, koma, jumlahnya 10, langsung ketik. Nah, jumlah ini juga kan data tipenya number. Tidak boleh pakai kutip. Jadi supaya bisa dilakukan operasi penghitungan atau operasi matematika. Nah, kalau sudah kurung tutup. Nah, ini perintah untuk menyisipkan data ke dalam tabel. Perintahnya itu insert into, sebutkan nama tabelnya, kemudian values, kurung buka, isikan data yang akan diinput. Ada kode, kemudian nama, harga, dan jumlah. Antar kolom pakai koma dipisahkan. Selain number wajib diawali dan diakhiri kutip. Kalau sudah kurung tutup. Nah, untuk perintah insert ini tidak bisa divariasi ya. Contoh kayak select. Select ini kan bisa kita variasi. Bisa pakai select bintang, bisa kita pakai select sebut nama kolom dan lain sebagainya. Untuk perintah insert tidak bisa divariasi. Jadi perintahnya hanya seperti ini. Dan juga untuk input datanya, kolomnya harus berurutan sesuai dengan kolom yang kita buat. Karena tabel barang ini, kolom pertamanya kode, berarti yang diinput kodenya dulu, kemudian namanya, kemudian harga, dan jumlah. Tidak bisa dibalik. Misalnya nama dulu, kemudian harga, kemudian jumlah, kemudian kode, tidak bisa. Ya. Jadi untuk insert ini tidak bisa divariasi perintahnya. Jadi hanya satu variasi seperti ini. Dan untuk kolomnya juga harus berurutan. Oke, sekarang kita tes. Dimasukkan ke dalam akses perintahnya. Oke, kita ke SQL View ya. Oke, sekarang perintahnya saya masukkan ke akses. Insert into tabel barang. Values 010, pulpen pilot 5010. Oke, kemudian saya run. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah kita akan menginput datanya? Kalau yes, maka data akan diinput ke dalam tabel barang. Kalau no, tidak jadi. Ketika kita klik yes. Nah, kalau tidak terjadi apa-apa, berarti di sini input data sudah sukses. Tidak ada masalah. Kalau misalnya muncul pesan, berarti biasanya ada error atau masalah. Nah, berarti di sini sudah sukses. Bagaimana cara untuk membuktikan apakah datanya sudah masuk atau belum? Nah, kita bisa pakai perintah select. Yang lebih simpel aja, select bintang from tabel barang. Nah, untuk ngecek apakah datanya sudah masuk atau belum, kita select bintang from tabel barang. Sekarang kita run. Lihat hasilnya. Nah, itu 010 pulpen pilot harga 5.000 jumlah 10 datanya sudah sukses atau masuk ke dalam tabel barang. Oke, nah itu adalah perintah insert ya. Jadi untuk perintah insert tidak bisa divariasi seperti select. Perintah yang tidak bisa divariasi hanya insert saja ya. Selain insert kayak select, update, delete ini bisa divariasi. Yang tidak bisa divariasi hanya insert. Jadi insert seperti ini. Insert into nama tabel, sebutkan, values, kemudian datanya harus berurutan berdasarkan kolom ketika dibuat. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silahkan untuk select, kemudian insert. Nanti kita akan masuk select sesi 2, kemudian ada update dan delete. Ya, ada pertanyaan? Silahkan. Ya, Pak. Sudah paham? Paham, Pak. Sudah, Oke. Pak. Oke, kalau sudah paham, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ya, kita menggunakan perintah SQL di Microsoft Access. Nah, di sini juga saya ada aplikasi lain ya selain Access. Yaitu ada namanya Free SQL. Nah, Free SQL ini juga sama. Dia bisa menggunakan query atau perintah SQL. Nah, bedanya apa? Oke, sekarang akan saya lihat bedanya ya. Perintah SQL yang ada di Access ini dengan Free SQL. Oke, sekarang saya buka, double klik. Oke.
Kalau kita query di akses ya seperti ini. Di sini kita hanya bisa query database yang dibuat di akses saja. Jadi selain database akses tidak bisa kalau kita query di akses. Jadi dia hanya bisa query database akses. Selain akses tidak bisa di query di sini. Tapi kalau menggunakan aplikasi FreeSQL, kita bisa query semua jenis database. Jadi baik database akses, kemudian MySQL, Oracle, dan lain sebagainya. Contoh. Nah, ketika kita buka nih aplikasi FreeSQL, di sini ada database tipe. Database tipenya kita klik. Nah, di sini ada pilihan, ada Microsoft Access. Kemudian ada database misalnya SQL Server yang dibuat di SQL Server atau MySQL atau Oracle, Postgre, Kubrit dan lain sebagainya. Jadi FreeSQL ini dia memiliki kelebihan, dia bisa mengquery semua jenis database, ya. Semua jenis database. Contoh, misalnya di sini kita akan query yang tadi dibuat yaitu tabel penjualan, database penjualan. Data tipenya yaitu Microsoft Access, kita klik. Kemudian di sini database-nya ya, kita browse posisinya, kita panggil ini penjualan nih. Oke, kita klik, kemudian kita open. Kalau sudah oke. Nah, sekarang di sini ada area. Area ini untuk mengetikkan perintah query. Nanti di sini di bawahnya ada hasil dari perintah query-nya. Di sebelah kiri, nah di sini ada tampilan, ada tabel. Nah, kita klik plusnya. Nah, di situ akan muncul tabel barang dan tabel pembelian sesuai dengan database yang ada di penjualan. Database penjualan ini kan tabelnya hanya dua, ada tabel barang dan tabel pembelian. Bisa kita klik lagi plusnya. Nah, muncul tuh ada kode, nama, harga, kemudian jumlah. Nah, sekarang kita buktikan apakah perintah SQL yang tadi kita ketikkan di akses berlaku juga di sini. Ya, sekarang kita tes ya. Ya, supaya lebih terlihat, saya akan besarkan fontnya. Oke, nah sekarang kita ingin tadi ya, kita tes perintahnya untuk menampilkan semua kolom yang ada di tabel barang. Kita ketik di sini juga sama bebas, huruf besar, huruf kecil tidak masalah. Select bintang from tabel barang. Ya. Oke, perintahnya kita ketik. Kemudian, nah bedanya di sini, kalau diakses kan setelah diketik kita klik run, dia akan langsung menjalankan perintahnya. Nah, kalau di sini kita blok dulu, setelah diketik perintahnya kita blok. Seperti ini, kita blok ya. Kalau sudah, kita klik execute. Nah, kalau diakses itu run. Klik execute, sekarang lihat. Nah, di situ muncul tuh di bawahnya hasil dari query. Select bintang from tabel barang. Dia akan memunculkan semua kolom, kemudian semua data. Lihat nih, ini samakan ya dengan perintah select bintang from tabel barang ini. Nah, tuh semua kolom dan semua data. Ya, sekarang perintah berikutnya, misalnya kita tes yang kolom kode saja. Bisa kita buktikan. Select kode from tabel barang. Nah, ini bedanya kalau di sini di FreeSQL perintahnya nggak usah dihapus, bisa kita ketik di bawahnya perintah baru ya. Kalau diakses kan tadi harus dihapus dulu perintah yang lama. Kita timpah dengan perintah baru. Kalau di sini nggak perlu, kita bisa enter. Di baris berikutnya kita bisa ketikkan perintah baru. Tapi dengan catatan ketika di-execute harus di-blok seperti ini. Oke, setelah selesai perintahnya diketik, di-blok. Nah, blok ini berfungsi untuk menegaskan bahwa ini loh perintah yang akan dikerjakan. Jadi perintah yang tidak diblok nanti akan diabaikan. Nah, jadi nanti yang dieksekusi hanya perintah yang diblok saja. Oke, sekarang kalau sudah diblok, kita execute. Oke, nah itu muncul kolom kode saja. Bagaimana kalau misalnya ada kolom nama? Kolom kode dan nama. Nah, kita bisa enter. Kita bisa ketikkan perintah berikutnya. Select kode, koma, nama, from, tabel barang. Kalau sudah, seperti biasa, jangan lupa di-blok. Kita eksekusi. Nah, dia akan memunculkan dua kolom. Nah, jadi intinya perintahnya sama ya. Query yang kita gunakan di akses dengan yang ada di sini. Jadi intinya perintahnya nggak ada yang beda, sama. Jadi
Bahasa SQL ini general, bisa diterapkan di semua aplikasi database. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita ingin mengeksekusi perintah yang sudah pernah kita ketik di sini? Nah, seperti ini misalnya. Ya, tinggal diblok saja. Jadi enaknya di sini, ketika kita ada perintah SQL panjang, kita tidak usah hapus. Ya. Jadi nanti berguna kalau kita butuh, bisa kita blok saja. Tinggal kita blok. Jadi nggak usah diketik ulang. Kita blok, kita eksekusi. Nah, dia akan menjalankan perintah yang diblok. Nah, enaknya itu seperti ini. Kalau diakses tadi, sepanjang apapun perintahnya, kalau ingin kita menjalankan perintah baru, harus dihapus, diganti pakai perintah yang baru. Jadi kalau misalnya kita ingin menjalankan perintah sebelumnya, dan cukup panjang, kalau harus diketik repot. Nah, kalau di FreeSQL ini dia lebih simpel. Kita bisa ketik beberapa perintah seperti ini. Kalau misalnya kita butuh perintah yang lama, tinggal diblok saja, kemudian dieksekusi. Atau misalnya kita ingin menjalankan perintah yang ini, tinggal diblok, dieksekut. Atau perintah yang ini, misalnya diblok, execute, dan seterusnya. Nah, itu kelebihan dari aplikasi FreeSQL. Insya Allah nanti akan saya share aplikasinya. Ini cukup ringan dan nggak perlu diinstal aplikasinya, cukup di copy paste saja. Oke, sebelum waktunya habis, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, bagi yang telat, yang baru masuk, ya nanti videonya ini saya upload di Classroom, silahkan di-download, dipelajari. Dan jangan lupa absen seperti biasa di WA Group, tidak boleh satu-satu, jadi absennya melanjut seperti yang sudah-sudah ya. Oke, sebelum waktunya habis, silahkan kalau ada pertanyaan. Bapak izin bertanya, Ya, silahkan. itu yang di FreeSQL walaupun apa sih perintahnya baru satu baris harus selalu diblok, Pak? Ya, walaupun baru satu baris, contoh seperti ini saya hapus nih ya. Ini harus diblok, karena apa di sini? Blok ini menegaskan bahwa perintah ini yang akan dieksekusi. Kalau ingin dicoba silahkan, misalnya nggak saya blok nih, tapi kayaknya bisa nih, kalau cuma baru satu baris ya. Kalau cuma baru satu baris nih nggak diblok, coba kita eksekusi. Oke, dia akan menjalankan perintahnya. Nah, jadi kalau baru satu baris tidak diblok tidak masalah, bisa. Tetapi kalau sudah dua baris, coba sekarang saya misalnya pakai perintah yang baru, select kode misalnya. From tabel barang. Oke, sekarang coba nih ada dua perintah yang tidak saya blok ya. Langsung saya eksekusi, lihat hasilnya. Oke, dia sintak error. Karena aplikasinya bingung perintah yang mana yang akan dijalankan. Seperti itu. Jadi kalau hanya baru satu baris bisa langsung dieksekusi tanpa diblok. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari satu baris, harus diblok. Untuk menegaskan perintah yang mana yang akan dijalankan. Seperti itu. Oke, siap. Makasih, Ada lagi? Pak. Ya, silahkan sebelum waktunya habis 1 menit lagi. Sudah paham semua? Paham, Pak. Ya, kalau sudah paham semua, sebelum waktunya habis, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.